Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone, how are you today? Oke, pertama-tama absensi terlebih dahulu ya. Untuk kelas ini apa ada yang tidak masuk? Is there anyone who is absent? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, baik. Terlebih dahulu ya. Firda? Ada? Hadir, Ibu. Stella? Hadir, Bu. Iza? Hadir, Ibu. Safira? Hadir, Ibu. Rania? Hadir, Ibu. Maya? Hadir, Bu. Iveta? Hadir, Bu. Sabita? Hadir, Ibu. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin di sini bisa Ibu tunjuk untuk yang berdoa. Mbak Rania, silahkan pimpin doa pada siang hari ini ya. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan pembelajaran hari ini lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Ini mau saya share link YouTube. Untuk ketua kelas saya Japri ya di WA, bisa bisa ditunjukkan, di share screen ke Gmeet ya. Baik, Ibu izin share screen ya. Iya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak, sudah. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona.
Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Nah, first itu tadi ya yang sudah dijelaskan di video. We will learn about COVID-19. Do you know COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan corona? Mungkin kalian sudah pada tahu ya COVID-19 ini penyakit apa. Karena kalian sudah mengalaminya di tahun-tahun kemarin pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Saya ingin tahu nih pemahaman awal kalian tentang COVID-19 ini apa? Definisinya ya. Di sini ada yang namanya Iza. Ada, Ibu. Iza boleh menyampaikan definisinya? Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan izin menjawab. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2, atau SARS-CoV-2. Bagus sekali, beri aplaus untuk Mbak Iza. Terus kemudian ada jenis-jenis varian COVID-19 yang umumnya kita ketahui. Bisa dijelaskan Mbak Iveta mengenai jenis-jenis COVID dan perbedaan setiap varian jenis tersebut? Baik, Ibu, izin menjawab. Ada beberapa jenis varian COVID sejak pandemi dimulai. Beberapa varian tersebut itu bisa berubah-ubah karena ada mutasi genetik alami. Jenis COVID tersebut diantaranya ada alfa, beta, gamma, dan delta. Dan setiap jenis varian ini memiliki perbedaan dalam sifat-sifat seperti tingkat penularan, tingkat keparahan penyakit, dan respon terhadap vaksin dan pengobatan. Benar sekali Mbak Iveta. Mari kita beri aplaus untuk Mbak Iveta. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama teman-teman bahwa penyakit COVID-19 ini pertama diciptakan di Wuhan. Awalnya dinamakan virus Wuhan. COVID ini merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Gejala umumnya itu kebanyakan flu ya. Dan ada banyak sekali jenis varian COVID dan perbedaannya seiring berjalannya waktu karena mereka itu bisa bermutasi. Coronavirus juga disebut dengan novel coronavirus karena awalnya itu ditemukan atau disebabkan oleh wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada tahun Desember tahun 2019 dan menyebar di Indonesia pada Maret tahun 2020. Nah, di sini saya ingin tahu nih, yang sudah melakukan vaksin dosis 3 itu siapa? Mungkin bisa dijelaskan gejala umum dan akibatnya atau reaksi tubuh yang kamu rasakan itu seperti apa? Oke, Mbak Sela boleh dijawab? Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab. Saya sudah melakukan vaksin dosis yang ketiga. Gejala dan efek samping yang saya rasakan seperti demam ringan, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, dan pembekakan atau kemerahan di lokasi suntikan. Begitu, Bu, yang saya rasakan. Oke, beri aplaus untuk Mbak Sela. Ya, benar sekali. Emang dari tahun ke tahun itu ada gejala dan efek yang kita rasakan tuh sangat umum ya. Apapun itu jenis variannya. Ada 5 jenis varian vaksin ya.
anak-anak di antaranya itu vaksin mRNA, vaksin vektor virus, vaksin virus inaktif, vaksin protein subunit, dan terakhir ada vaksin RNA berbasis lipid nanopartikel. Biasanya yang paling umum kalian dengar itu ada contoh vaksin itu Sinovac sama AstraZeneca ya. Setelah ini saya bagikan 2 kelompok, 1 kelas. Nanti kalian presentasikan berdasarkan urutannya masing-masing. Setelah ini ada pembagian kelompok. Saya bagi 1 kelas ini dibagi 2 kelompok. Nanti kelompoknya itu setiap orang ada urutannya. Kalian bisa diskusi itu. Ini kelompoknya mau pilih sendiri atau saya tunjuk? Dibagi gitu aja. Oke, saya pilih ya. Kelompok pertama Firda, terus Iza, Sela, sama Safira. Kelompok kedua ada Rania, Maya, Iveta, sama Sabita. Nah, untuk pembagian kelompok ahlinya itu ada kelompok ahli pertama, Firda sama Rania itu menjelaskan tentang definisi dan asal-usul materinya. Kelompok ahli kedua, Iza sama Maya tentang gejala COVID-19. Kelompok ahli ketiga ada Sela sama Iveta, cara penularannya. Terus kelompok keempat, Safira sama Sabita, cara pencegahannya. Nah, kalian bisa diskusi ini selama 10 menit ya. Oke, apakah semuanya sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Ya, bagus. Nah, silakan kalian kembali ke kelompok asalnya. Nanti kalian presentasikan apa yang sudah kalian dapatkan dari diskusi tadi ya. Hasilnya kalian bisa buat berupa poster. Ibu kasih waktu 15 menit untuk membuat posternya ya. Sudah 15 menit ya anak-anak. Sekarang waktunya presentasi bisa dimulai dari kelompok pertama, kemudian dilanjutkan dengan kelompok kedua. Silakan. Apakah sudah terlihat teman-teman dan Ibu Raka? Sudah, Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi dalam bentuk poster. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firdatul Aulia. Saya Siti Halimatul Zahroh. Saya Saleh Serana Octavia. Dan saya Safira Parsakutsia. Baik, untuk COVID-19 itu apa ya? Now the COVID-19. Coronavirus adalah sekelompok virus yang berasal dari hewan dan dapat menginfeksi manusia, menyebabkan penyakit pernafasan mulai dari ringan seperti flu hingga berat seperti pneumonia. Pneumonia itu merupakan radang paru-paru. Untuk asal-usulnya akan jelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya adalah asal-usul dari COVID-19. Asal-usul pasti coronavirus masih belum diketahui secara pasti. Namun, para ilmuwan percaya bahwa virus ini berasal dari hewan dan kemudian menular ke manusia. COVID-19 pertama kali diidentifikasi di Wuhan,
Cina pada akhir tahun 2019. Selanjutnya adalah gejala yang muncul setelah terpapar virus COVID-19. Yang pertama adalah demam, batuk kering, dan sesak nafas. Selanjutnya, penularan COVID-19. COVID-19 dapat menyebar antar manusia secara langsung, tidak langsung, melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi, atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi mulut dan hidung. Dan yang terakhir, cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan secara rutin. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Keempat, melakukan vaksin COVID-19. Dan yang terakhir, membatasi kontak dengan orang lain ketika sakit. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, maaf. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Raka. Oke, lanjut ke kelompok 2 ya. Saya mau izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Ibu Raka. Jadi di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi poster kami terkait COVID-19, mengenal penyakit dan pencegahannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya Rani Alirka Alia, berlanjut dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Putri Ratnamaya. Perkenalkan, nama saya Iveta Zara Mutiara Bintang. Dan saya Sabita Naura Salsabila. Baik, di sini yang pertama adalah tentang virus corona. Virus corona merupakan keluarga virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti COVID-19. Penyebab COVID-19 sendiri ini diyakini berasal dari zoonosis, di mana virus ditularkan dari hewan ke manusia. Meskipun untuk sumber-sumbernya belum ada yang pasti, tapi spekulasi tentang asal-usul virus ini meliputi kemungkinan kebocoran dari laboratorium di Cina atau transmisi dari hewan ke manusia. Namun, belum ada cukup bukti untuk mendukung dari hipotesis tersebut. COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan hingga parah, bahkan kematian jika seseorang terinfeksi virus tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan pada poin yang kedua, yaitu tentang gejala COVID-19. Jadi COVID-19 dapat menimbulkan berbagai gejala, mulai dari gejala ringan seperti demam, batuk, dan kelelahan, hingga gejala parah seperti kesulitan bernafas. Gejala lainnya termasuk hilangnya indera penciuman atau perasa, nyeri tubuh, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya Iveta. Baik, untuk poin yang nomor 3, COVID-19 dapat menular dari orang ke orang melalui droplet pernapasan yang dihasilkan saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Virus ini juga dapat menular melalui sentuhan permukaan yang terkontaminasi virus dan kemudian menyentuh wajah, terutama mata, hidung, atau mulut. Dan yang terakhir adalah pencegahan. Langkah-langkah pencegahan itu bisa termasuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat berada di tempat umum, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain, menghindari kerumunan, serta menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan permukaan yang sering disentuh.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ibu Raka. Diberi aplaus ya. Oke, sangat bagus hasil poster dan presentasinya. Kemudian ini hasil posternya bisa kalian kumpulkan di link G Drive. Nanti link G Drive-nya itu saya kasih ke Mbak Firda ya, ketua kelasnya. Dan yang ngumpulin tuh cuman perwakilan kelompok aja. Ya Mbak Firda ya. Sebelum penutupan, Ibu ingin kalian memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kali ini tentang COVID-19 yang bisa menyimpulkan dapat poin dari saya. Oke, Mbak Sabita bisa disimpulkan nanti dapat poin tambahan dari saya. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi, kesimpulan yang didapatkan pada pembelajaran kali ini, yaitu penting untuk memahami bahwa virus corona dapat menyebar melalui percikan air liur pengidap, menyentuh permukaan yang terkontaminasi, dan kontak dekat dengan individu yang terinfeksi. Gejala bervariasi dari gejala ringan seperti batuk dan demam hingga gejala serius seperti sesak nafas dan nyeri dada. Pencegahannya melibatkan tindakan sederhana seperti mencuci tangan secara teratur, menghindari menyentuh wajah, dan menjaga jarak sosial. Menghadapi new normal, langkah-langkah khusus diperlukan, termasuk membersihkan peralatan yang digunakan, menjaga kebersihan saat berada di tempat umum, dan membatasi interaksi fisik. Dengan penerapan langkah-langkah ini, kita dapat mengurangi risiko penularan COVID-19 dan menghadapi diri dengan cara hidup baru yang lebih aman. Terima kasih. Oke, sangat bagus. Aplaus untuk Mbak Sabita. Sebelum itu mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang pembelajaran kali ini. Silakan Mbak Safira untuk bertanya. Izin bertanya, Ibu. Salah satu pencegahan COVID-19 ini kan dengan melakukan vaksin. Nah, apakah vaksin yang kita dapatkan itu sudah dijamin aman? Kalau untuk keamanannya sendiri, saya tidak bisa memastikan itu sudah 100% aman atau tidak. Karena dari beberapa orang yang melakukan vaksin tersebut, setiap orang itu tingkat imunitasnya berbeda-beda ya, dan cara mereka merespon virus yang masuk ke dalam tubuh itu berbeda-beda. Ya, sehingga efek sampingnya juga berbeda-beda. Mungkin kalian pernah dengar orang yang habis vaksin ada yang meninggal atau sakit. Itu karena ya perbedaan tersebut. Tetapi vaksin ini sudah melalui uji klinis yang panjang dan ketat dan sudah disetujui oleh otoritas kesehatan. Sudah, Ibu, terima kasih. Sudah jelas? Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup pelajaran kali ini? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita dan bisa diterapkan secara langsung dan memberi dampak positif terhadap kita. Amin. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.